Berjumpa lagi dengan saya, Luh Erti. Sahabat nilam, kali ini saya akan bahas ciri-ciri tanaman nilam yang terkena layu bakteri dan bagaimana cara pengendaliannya. Nah, yang saya pegang ini tanaman nilam yang sudah terinfeksi layu bakteri. Saya contohkan. Nah, ini saya cabut dan akarnya tampak masih bagus. Batangnya pun masih bagus. Nah, ini ada rantingnya sudah agak kering, sahabat nilam. Ini menandakan tanaman nilam terkena infeksi virus atau bakteri, atau kita sebut dengan layu bakteri. Dan contoh lainnya seperti ini, sahabat nilam. Ciri-cirinya seperti ini, sahabat nilam. Dan ini tanaman nilam yang belum terinfeksi, dan yang ini tanaman yang sudah terinfeksi. Dan penyakit ini disebabkan oleh bakteri Ralstonia solana. Gejala dari penyakit layu bakteri nilam menyebar secara merata pada satu areal pertanaman dengan gejala daun layu dan diakhiri dengan kematian tanaman dalam waktu singkat. Gejala awal serangan penyakit berupa salah satu daun pucuk layu dan diikuti dengan daun bagian bawah. Setelah terlihat gejala lanjut dengan intensitas serangan di atas 50%, tanaman akan mati dalam waktu 7-25 hari. Pada serangan lanjut, akar dan pangkal batang membusuk dan terlihat adanya massa bakteri berwarna kuning keputihan seperti susu. Bentuk gejala ini merupakan ciri khas dari serangan patogen penyebab penyakit layu bakteri. Penyakit nilam ini telah menyebar hampir ke seluruh sentra produksi nilam di Penyakit ini menyebar melalui bahan tanaman dan menyerang tanaman muda sampai tanaman berproduksi. Kondisi lingkungan yang cocok untuk perkembangan penyakit dapat mendorong perkembangan secara pesat. Ditambah lagi petani belum melakukan pengelolaan penyakit secara benar, seperti menggunakan stek nilam sebagai bibit dari kebun yang terinfeksi penyakit layu bakteri. Hal tersebut berkaitan dengan faktor lingkungan seperti suhu, tipe tanah, dan curah hujan memperparah serangan penyakit layu bakteri dan dapat menurunkan produksi nilam sebanyak 60 hingga 80%, sehingga menjadi kendala dalam peningkatan produktivitas nilam. Strategi pengendalian penyakit layu bakteri akan lebih efektif bila dilakukan secara terpadu. Pengendalian dapat dilakukan dengan menggunakan varietas tanah, yaitu pemupukan, bahan organik, dan pengendalian kimiawi, pestisida hayati, dan membatasi penyebaran patogen dari daerah terinfeksi ke daerah yang tidak terinfeksi. Atau pemilihan bibit nilam saat ditanam kembali harus memilih bibit yang benar-benar sehat dan bebas penyakit. Teknik budidaya atau pergiliran tanaman perlu dilakukan agar tanah kembali normal dan unsur hara di dalam tanah kembali normal. Atau bisa juga mengganti tanaman nilam dengan tanaman lain seperti jagung atau sayur-sayuran. Jika ingin lebih maksimal tanah kembali subur, sebaiknya tanah diistirahatkan dari segala jenis tanaman apapun dan dibiarkan selama 6 bulan dan diberi kapur pertanian atau dolomit sehingga tanah kembali normal dan subur. Dan saat perawatan bibit nilam, sebaiknya tidak menggunakan pupuk kimia berlebihan dan dapat menyebabkan unsur hara di dalam tanah menjadi berkurang, sehingga kesuburan tanah sudah tidak lagi sebaik menggunakan pupuk organik.
Untuk penanganan yang saya gunakan dengan cara pestisida, saya menggunakan pestisida Rabat dan hasilnya sabar nilam itu tidak memuaskan. Tapi saya menggunakan cara yang lain sabar nilam dengan cara sistem dicabut, karena dengan sistem cabut dapat mengurangi penularan virus bakteri layu atau virus layu bakteri, karena jika tidak segera ditangani akan menular ke semua tanaman nilam, membiarkan sisa-sisa tanaman sakit dan tidak melakukan pemupukan sehingga dapat memacu perkembangan penyakit layu bakteri. Minyak nilam mempunyai prospek baik untuk memenuhi kebutuhan industri parfum dan kosmetik. Minyak nilam dapat pula digunakan sebagai antiseptik, insektisida, aromaterapi, dan masih banyak manfaat lainnya. Buat sahabat nilam yang memiliki pengalaman di bidang menangani layu bakteri ini, silahkan berbagi ilmu dan tuliskan di kolom komentar. Semoga ilmu yang kita bagikan kepada orang banyak dapat bermanfaat untuk kebaikan bersama. Nah, sahabat nilam, jangan lupa untuk subscribe dan like, boleh di-share dan komen. Terima kasih sudah menyaksikan.